Kemarin viral itu. Ibu Shirley ada yang mau disampaikan? Di luar yang sudah disampaikan? Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2, Pak Mendagri, Pak Bu Menpan RB dan jajarannya, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Karena seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Ketua Komisi 2 bahwa tujuan hari ini adalah kita mendengar keputusan dari Pak Mendagri dan Pak Bu Menpan RB terkait relaksasi. Untuk itu kami memberikan apresiasi. Tetapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sehingga apakah masalah kami daerah selesai? Belum. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah mungkin kita butuh ada RDP berikutnya tentang bagaimana fiskal 2027. Apakah ada pemotongan anggaran lagi dari yang sudah dipotong 2026? Tadi juga dari Ketua Komisi mengatakan bahwa APBN pun sulit saat ini. Kami juga memahami itu. Bahwa kami harus melakukan inovasi, kami juga memahami itu. Tetapi permasalahan kita di daerah, ketika kita harus melakukan inovasi, banyak tools, banyak otoritas dari kami itu yang sudah diambil oleh pusat. Sehingga kami pun tidak memiliki ruang untuk bisa berinovasi. Kemudian P3K kita tidak boleh ada, tadi juga dikatakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah bahwa kita dipagari dengan aturan-aturan ASN tentang dan ditambah karena relaksasi, artinya kita pada akhirnya kita tidak, contoh seperti kita di Maluku Utara, DAU kita itu cuma 960 sekian miliar, sedangkan belanja pegawai kita tuh 1,1 triliun. Artinya belanja pegawai kita tuh sudah melebihi DAU. Bahwa kemudian kita berimprovisasi dengan PAD dan DBH dan dana bagi hasil itu kan namanya juga dana bagi hasil dan kami ditahan 60%. Mungkin kami tidak meminta dari DAU, kami pun tidak meminta bahwa dibayar oleh APBN P3K, kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan, kita akan mengambil jalan tengah, maka kemudian itu sangat membantu. Karena pada akhirnya, menurut pendapat kami, relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik, tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur, dan infrastruktur itu diperlukan untuk fondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah, dan pertumbuhan ekonomi di daerah itu adalah fondasi pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga secara jangka panjang jika tidak diatur dan tidak dicari solusi konkret tentang fiskal daerah ini, maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional pada akhirnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Shirley. Bang Haris silakan. Masih pimpinan, saya sebetulnya banyak catatan sebenarnya pimpinan. Melihat suasana kebatinan pimpinan Komisi 2 dan Pak Mendagri, saya cuma menegaskan saja bahwa kami sependapat dengan Pak Mendagri, Bu Menpan, pimpinan Komisi 2, agar kebijakan 30% itu kita relaksasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada peluang bagi teman-teman daerah untuk mencari sumber PAD baru. Sehingga mungkin nanti dengan kondisi ini mereka bisa bekerja lagi mencari sumber-sumber pendanaan baru. Yang kedua, ada peluang teman-teman juga merubah RPJMD-nya. Karena pasti RPJMD yang dulu mereka ajukan saat mereka menjadi bupati wali kota, kondisi APBD hari ini pasti perlu perubahan RPJMD mereka untuk memenuhi janji politik mereka selama menjadi bupati wali kota. Terima kasih, pimpinan. Terima kasih Bang Al Haris, mantan Ketua Umum APPSI.